Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran Ibu Siti Purhasana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafal Faiza dari kelas PAI reguler semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari materi kelompok saya sendiri, yaitu model pendidikan karakter. Mana video ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Adapun materi-materi yang akan disampaikan itu ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu adalah pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter adalah proses yang bertujuan untuk membentuk sikap, nilai, dan perilaku positif pada individu. Namun ada juga nih pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Thomas Likona, yang mana beliau mengatakan pendidikan karakter itu tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter itu untuk membentuk kebiasaan atau habitation tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan dan mau melaksanakan yang pelajari itu. Lalu yang kedua adalah pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengatakan pendidikan karakter itu merupakan pembentukan kepribadian yang unggul dan beradab dengan fokusnya pada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Jadi pada dasarnya Ki Hajar Dewantara ini menekankan pada pentingnya mendidik anak-anak secara holistik, bukan hanya pada aspek spiritual, tapi juga pada aspek moral itu sendiri, seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dan elemen pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter itu yang pertama adalah kejujuran. Dengan kejujuran ini, peserta didik atau siswa ini bisa mendorong perilaku yang benar, perilaku yang baik, perilaku yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab, di mana bila mana siswa diberi amanah, diberi tugas untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan itu, dan mereka bisa merespon dari keputusan mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada kedisiplinan. Nah, yaitu adalah menerangkan sikap menghargai waktu dan aturan yang berlaku. Seperti bagaimana di sekolah-sekolah itu ada salah satu peraturan yaitu untuk selalu disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas, ataupun untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lalu yang keempat ada empati, di mana siswa ini didorong untuk bisa memahami perasaan-perasaannya orang-orang yang di sekitar. Lalu yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama ini sangat diperlukan untuk nilai-nilai dalam berinteraksi sosial, di mana siswa bukan hanya belajar tapi untuk bisa berinteraksi dengan sesama. Lalu pada yang elemen pendukung pada pendidikan karakter itu adalah lingkungan pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung dalam penerapan nilai-nilai karakter, yaitu seperti mengawasi bagaimana siswa mengamalkan atau mengaplikasikan pendidikan karakter. Lalu selanjutnya ada kurikulum, materi yang terbuka yang mengintegrasikan pendidikan karakter sendiri. Lalu yang terakhir itu ada peran guru, yang mana guru itu sangat penting karena guru itu sebagai teladan, sebagai orang yang dicontoh. Bila mana guru itu berperilaku baik, mempunyai karakter yang bagus, maka siswa-siswa tidak akan sulit untuk diajak untuk membenahi karakter itu. Materi yang ketiga itu adalah model pendidikan karakter. Yang pertama ada model integrasi, yang mana seperti namanya itu adalah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mata pelajaran, sehingga nilai-nilai karakter dapat disampaikan secara kontekstual dan secara bermakna gitu. Lalu yang kedua adalah model kokurikuler, yang mana model ini berfokus pada pengembangan karakter itu sendiri, seperti mendukung pendidikan karakter seperti kegiatan kepramukaan atau OSIS atau futsal ataupun kegiatan-kegiatan yang berkelompok yang lainnya. Lalu yang terakhir ada model hidden curriculum, yang mana ini itu adalah suatu pembiasaan perilaku positif melalui lingkungan sekolah, seperti disiplin waktu, menghormati guru, dan juga menghargai teman, serta menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Lalu yang selanjutnya itu adalah metode pendidikan karakter. Metode pendidikan karakter ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah diskusi dan refleksi, di mana siswa-siswa ini diajak untuk saling berdialog terbuka atau berdiskusi bersama sesama teman ataupun dengan gurunya sendiri. Lalu yang kedua ada penggunaan media digital, yang mana digital ini sangat relevan dengan zaman sekarang.
makanya dibutuhkan dalam metode pendidikan karakter. Lalu yang ketiga adalah proyek kolaboratif, yang mana siswa mengkolaborasikan atau guru mengkolaborasikan metode-metode ini dengan inovatif gitu. Lalu yang keempat adalah presentasi dan berbagi, di mana siswa ini didorong untuk bisa mengeluarkan argumen mereka sendiri dan juga berbagi ilmu, sharing kepada teman-temannya. Nah, adapun poin yang terakhir yaitu adalah strategi pendidikan, yang mana strategi ini bagaimana kita menjalankan metode tadi. Yang pertama adalah pendidikan digital. Tadi sudah disinggung bahwa digital itu sangat relevan dengan zaman sekarang, yang mana kita bisa melihat anak-anak di luar sana itu sudah memiliki gadget masing-masing. Rata-rata mereka menggunakan gadget itu sebagai alat permainan ataupun alat untuk mencari tahu apa yang mereka tahu. Maka dari itu, untuk mengawasi, untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin tahu, disitulah peran guru, peran sekolah itu sangat penting. Yang mana di sini peran guru itu untuk bisa jadi menjadi pengawasan dalam penggunaan gadget itu sendiri, ataupun guru itu bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu meningkatkan pendidikan karakter ini. Lalu yang kedua adalah keterlibatan dan pengawasan orang tua, yang mana pengawasan orang tua ini sangat penting, gitu ya. Karena orang tua di sini bukan hanya sekedar memasukkan anaknya kepada sekolah gitu, tapi orang tua juga harus terlibat dalam pendidikan, yaitu untuk mengawasi dalam pengaplikasian ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Lalu yang ketiga ada batasan waktu pemakaian digital. Karena tadi ada pemakaian digital, kenapa harus dibatasi? Karena pemakaian media digital ini bersifat adiktif, yang mana ini sangat harus diwaspadai oleh siswa itu sendiri, oleh orang tuanya ataupun oleh guru tersebut. Makanya harus ada pembatasan dalam pemakaian digital ini. Lalu yang terakhir adalah mendorong interaksi sosial, yang mana bukan hanya sekedar cari ilmu, tapi siswa juga harus didorong untuk saling berinteraksi atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial baik di sekolah maupun di masyarakat. Maka dari itu juga alasan mengapa media digital itu harus dibatasi waktu, karena untuk menghindari adiktif itu gitu. Supaya siswa ini ada waktu untuk berinteraksi sosial dengan sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.